Mudah-mudahan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat beli pisang. Belinya di warung Paraden. Amin. 2024 insya Allah Pak Sidarta menang. Amin. Pak Ustadz Yusuf menang. Amin. Ustadz Yoyo menang. Amin. Ustadz Abdul Hadi menang. Ustadz Didin juga menang. Amin. Pak Anies Baswedan jadi presiden. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Al-ayat. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para pimpinan serikat pekerja buruh se-Purwakarta, Karawang, Bekasi ada juga, se-Sumedang juga ada nih ya. Dan juga yang tadi saya sudah sebutkan, para caleg, para pimpinan PKS. Saya adalah muridnya Ustadz Yoyo di DPP sejak periode lalu ya. Dan juga saya muridnya Ustadz Abdul Hadi ya. Dan saya sekarang berjuang bersama dengan Pak Sidarta yang anggotanya luar biasa. Hidup buruh. Hidup. Saya tadi bicara bahwa perkenalkan dulu, nama Pipin Sofian. 13 tahun menjadi staf ahli di DPR RI. Saya 5 tahun terakhir mendirikan Serikat Pekerja di DPR RI. Saya sebagai Ketua Forum Staf dan Tenaga Ahli DPR RI. Yang anggotanya adalah seluruh staf ahli di DPR RI dari mulai fraksi tertinggi PDIP, Gerindra, Golkar, PKS, sampai PAN, P3, dan juga seluruh staf ahli pimpinan DPR, pimpinan komisi dari komisi 1 sampai komisi 11, termasuk juga badan legislasi. Ketika saya mengumpulkan mereka, apa kelebihannya? Kelebihannya adalah saya dan teman-teman selama ini yang menyusun rancangan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang, kita biasa duduk bareng, apa yang harus diperjuangkan. Ya, memang bedanya kita ini tukang nulis, tukang analisis, nyari data untuk memperkuat anggota kita. Tetapi kita juga bukan hanya sekedar juru tulis, tetapi juga kita jadi para politisi. Apa yang dilakukan? Kita masukkan semangat-semangat bagaimana para stakeholder, salah satunya kemarin Undang-Undang Cipta Kerja, itu luar biasa. Saya cerita ketika penyusunan RUU Cipta Kerja itu, ya, itu yang memantau, tidak ada dalam sejarah penyusunan rancangan undang-undang itu dipantau langsung oleh pejabat, dipantau langsung oleh petinggi coklat dan hijau. Jadi dijagain. Anggota dewan yang macam-macam dikeluarkan. Jadi Anda bayangkan, ya, Bapak-Bapak sekalian, kita tahu karena apa? Karena kepentingan dari para konglomerat. Kepentingan siapa? Para oligarki. Jadi kalau kita melihat, ya, bagaimana kita masuk di sana, makanya yang terpenting apa? Yang harus dilakukan. Bagaimana kita bisa merubah? Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan anggota dewan yang merupakan punya semangat dengan kita. Makanya saya berharap mudah-mudahan seperti Pak Sidarta, insya Allah menjadi anggota dewan kita. Ya. Untuk bisa masuk. Ustadz Yusuf juga sama. Mudah-mudahan kita doakan beliau menang. Kenapa? Kalau kita bisa menang, maka kita bisa mengambil keputusan, mempengaruhi keputusan itu. Dan insya Allah tidak jauh lagi, kemarin PKS, Ustadz Abdul Hadi, kampanyenya apa? PKS menang, Jakarta tetap ibu kota. Insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi kita buat kampanye PKS menang, insya Allah Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Amin. Kenapa itu jadi spiritnya, itu jadi semangat. Ya, saya adalah salah satu tim kampanye gagasan PKS.
Ya, kemarin kenapa kampanyenya Jakarta tetap ibu kota? Karena kita yakin Jakarta pindah dan ibu kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan tidak membuat rakyat lebih sejahtera. Pertumbuhan ekonomi tidak akan merata. Kenapa? Karena anggaran 460 triliun itu malah dibangun ibu kota untuk membangun gedung-gedung istana negara, kementerian, dan kemudian memindahkan mereka ke Kalimantan. Pertanyaannya, rakyat dapat apa? Tenaga kerja buruh dapat apa? Jadi itu kenapa PKS kalau menang akan mempertahankan Jakarta tetap ibu kota. Pak Anies ikut juga, kata Pak Anies setuju, tapi kita nanti lihat. Ketika nanti ada waktunya harus pindah, harus ada indikatornya jelas. Misalnya tingkat kesejahteraannya sudah sejahtera, kemudian sudah lebih baik, pemerataan pertumbuhan ekonominya sudah juga lebih baik. Dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tidak hanya ada di daerah Jabodetabek seperti kita. Mohon maaf, kenapa banyak orang datang ke kita? Karena ini jadi pusat industri. Makanya Pak Anies menang, maka insya Allah akan dibangun 14 pusat ekonomi baru. Dari mana dananya? Dari dana pembangunan IKN. Dari 460 triliun itu kata Pak Anies, daripada untuk itu lebih baik buat pusat. Jadi saya datang diamanahi oleh Pak Anies sebagai Wakil Ketua Juru Bicara Nasional Anies Muhaimin. Jadi saya hari ini ya kan, saya asli orang Purwakarta, Bapak Ibu, ya orang Jatiluhur. Tapi karena 13 tahun sudah di Jakarta, di DPR, jadi rumah ada keluarga besar di sini. Ya. Dan ketika saya diberikan amanah sebagai calon anggota Dewan, memang saya juga memilih untuk di Purwakarta, Karawang, Bekasi ini. Ya. Karena merasa banyak keluarga besar, keluarga teman-teman SMP, SMA. Ada kakak kelas saya ini, Kang Endang. Ini adalah kakak kelas saya. Waktu itu beliau wakil ketua OSIS, yang melanjutkannya saya ketua OSIS di SMP Jatiluhur. Ya. Saya mau ajak untuk gabung menjadi calon provinsi, katanya nanti aja lah tahun 2029 gitu. Beliau 2024 targetnya menjadi calon Bupati Purwakarta. Jadi saya kira banyak di sini yang Bapak Ibu, Bapak sekalian, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih ya. Salam hormat bagi semua, salam kenal. Saya lihat juga banyak di sini tim-tim yang saya sudah interaksi, ternyata ikut juga di Serikat Buruh kita ya. Dan sekali lagi mudah-mudahan nanti sinergi saya dengan Serikat Buruh, dengan forum staf administrasi dan tenaga ahli DPR bisa sinkron, Bapak sekalian. Saya berharap mudah-mudahan, kenapa kelebihannya kalau nanti komunikasi dengan kita? Kelebihannya adalah ketika ada pesan-pesan itu, saya tidak hanya kepada Bapak Ibu dari Serikat Buruh, tidak hanya ke satu fraksi, tetapi saya bisa mengumpulkan semua tenaga ahli lintas fraksi dan lintas komisi. Ya. Jadi, dan kita bisa menitipkan pesan-pesan, konten-konten, substansi apa yang harus diperjuangkan di situ. Ya. Supaya nanti mereka menyampaikan ke anggotanya. Tapi mudah-mudahan nanti kalau nanti Pak Sidarta jadi anggota Dewan, terus kemudian Allah juga takdirkan saya menjadi anggota Dewan ya. Amin. Jadi tidak hanya melalui TA, melalui lintas anggota juga bisa kita lakukan. Ya. Karena apa? Saya pengalaman ketika saya ditunjuk menjadi koordinator pusat forum staf ahli dan tenaga ahli DPR RI, maka apa agenda yang saya lakukan? Yaitu melakukan perubahan tentang peraturan DPR tentang tenaga ahli DPR. Dulu waktu Pak Darta menjadi TA belum ada kesejahteraan, gaji tidak ada peningkatan, kemudian BPJS juga tidak ada, THR tidak ada, kemudian gaji ke-13 tidak ada. Alhamdulillah setelah saya menjadi koordinator, saya kumpulkan semuanya, kemudian buat naskah akademik dan juga membuat rancangan peraturan DPR-nya, maka alhamdulillah saat ini kesejahteraan juga meningkat. Peningkatan hak gajinya setiap 5 tahun wajib meningkat, BPJS-nya terpenuhi, kesehatan ketenaga kerjaannya, kemudian terkait dengan THR dan gaji ke-13-nya juga terpenuhi.
serta cuti dan sebagainya juga terpenuhi. Jadi intinya apa sebetulnya? Ketika kita berada di lingkungan para pembuat kebijakan, maka sesungguhnya kita bisa dengan mudah melakukan perubahan itu. Ya. Amin. Jadi sekali lagi saya berharap mudah-mudahan nanti sinergi kita para serikat buruh pekerja, mudah-mudahan nanti kita bisa terus ya. Jadi tidak jadi anggota dewan, kita terus berjuang bagaimana supaya undang-undang cipta kerja ini dicabut, dan kita berharap mudah-mudahan dengan Pak Anies menang, kemudian PKS dan partai-partai pengusungnya menang, maka insya Allah mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan. Saya kira itu saja ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi salam hormat, salam kenal buat para teman-teman semua yang hadir. Saya sangat bersyukur dan saya mendukung semua caleg-caleg yang diusung oleh PKS. Ada 10 orang caleg DPR RI untuk Jabar 7 ya. Di antaranya ada Pak Daka dan saya, dan insya Allah tidak perlu saling sikut-sikutan ya. Kita insya Allah yakin takdir minallah, kita menjemput takdir terbaik untuk Indonesia yang lebih baik. Amin. Sekali lagi saya mohon maaf sekali, hari ini saya ada acara di TVRI dan juga di TV One, jadi tidak bisa mendampingi sampai akhir. Tadi alhamdulillah saya hadir jam 8 di undangannya. Jadi saya dari rumah tadi dari Depok jam 6 sudah berangkat. Ya, jadi saya sekali lagi tadi sudah lihat, saya mungkin sampai jam setengah 11 bisa hadir di acara ini ya. Sebagai apresiasi undangan dari para serikat pekerja dan buruh dan juga dari Ustadz Rio dan lain-lain. Sekali lagi demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pak Pipin. Baik, terima kasih sambutan dari Pak Pipin.